itu keterampilan. Kemarin dua pertanyaannya adalah keterampilan ini masuk di mana, berpikir tindak atau berpikir yang keterampilan berpikir berpikir atau yang bertindak itu. Nah, suami saya boleh nggak pakai belum yang kognitif? Itu kan kadang-kadang kita kalau mendampingi keputusan kalau saya ngajar maharoh ini masuk di mana gitu. Saya ada maharohnya kiroah ini keterampilan yang masuk mana. Nah, itu juga harus dipikirkan Bapak Ibu ketika nanti jalan mendampingi. Nah, saya mulai dari sini. Bahasa sebagai ilmu itu biasanya Bapak Ibu nanti akan mengenalnya itu sebagai unsur bahasa. Sering mendengar itu ya, anasulullah. Jadi kalau kita sudah ngeplot nahwu, soroh, balaghah dan seterusnya, itu sebenarnya rumahnya di sini. Tapi ketika Bapak Ibu nanti itu bilang bahasa sebagai alat komunikasi, bukan sebagai ilmu, baru nanti di sini ada aspek iktisolnya, itulah yang banyak melibatkan maharoh lughawiyah, keterampilan berbahasa. tataran Nah, praksis. gitu. Nah, di dalam CP kita itu dimensinya yang dipilih kan ini ya Bapak Ibu. Dimensinya yang dipilih ini. Kita tidak memunculkan ini hanya sebagai salah satu komponen yang masuk di masing-masing maharoh. Dulu kalau jenengan ingat di KMA 183 itu kok gak berubah sih, pasti bunyi bahasa gitu ya Bapak Ibu, sama semua sampai ini. Kenapa kemudian itu menjadi PR besar? Kita karena tidak memahami ininya, gradasi dari pengetahuannya ini yang guru-guru harus tahu. Kalau saya shawut itu mulai dari apa? Dari membunyikan huruf sampai nanti ada suku kata, sampai nanti ada intonasi, itu kan dipilah. Nanti sampai Bapak Ibu di aliyah itu mana ya yang saya ajarkan, shawut yang mana? Itu yang harus berbunyi di TP ya Bapak Ibu. Kalau jenengan tidak membunyikan di TP, itu kan tidak kena. Meskipun di CP itu global, gelondongan begitu bahasa itu, bunyi bahasa itu, tapi kan di madrasah aliyah yang saya ajarkan tingkat apa, itu bunyinya di TP, karena itu sesuatu yang tersirat itu loh yang harus muncul. Itu yang tadi ada pertanyaan dari Ibu, masa aliyah kok nggak keren-keren amat Bu, masa hanya ta'aruf saja. Ta'aruf di aliyah tentunya berbeda kan dengan ta'aruf di MI. Kebetulan ta'aruf itu gradasinya dikenalkan kepada semua level. Bunyinya di mana itu? Ini aliyah justru di ketika jenengan memberi down itu tadi. Boleh dimunculkan di sekarang. Kemarin Bu Ami itu sampai menceritakan bahasa untuk guru nemu karakter. Kalau misalnya hanya kompetensi dan pengetahuan itu langsung, kok kayak nggak ada ruhnya ya? Nggak sampai di ini gitu. Nah, itu salah satu kata kunci saja Bapak Ibu. Jadi nanti misalnya lanjangan itu mengajarkan bunyi bahasa ya kan diurut dulu. Di MI saya mulai dari shawut yang al-haraf. Ada menganalisis bunyi, tapi jangan bilang menganalisis bunyi itu untuk tingkat MI kan dia bisa memilah masing-masing shawut itu juga menganalisis, meskipun masa Arab kecil disuruh menganalisis. Nah, dia pecah dari ini asalnya hamala, dia bisa lam. Dalam bahasa sudah dikatakan menganalisis, karena dia memecah ini tadi gitu. Sesuatu yang sederhana, tapi kalau itu di dalam cara kompleks berpikir kan dia sudah menganalisis. Jadi gitu Bapak Ibu. Sesuai dengan level kognitif mereka. Jadi jangan nggak usah membayangkan gitu-gitu aja banget waktu itu atau cukup banget, padahal kan tidak seperti itu. Sama dengan pertanyaannya, bisa kali NI itu harus berpikir harus belum bisa. Ya, memang harus begitu karena berpikir itu adalah hotnya sesuai dengan perkembangannya. Nah ini saya mohon nanti dikawal yang seperti itu. Minimal guru bahasa itu harus tahu kalau misalnya saya ini
mereteli itu tasnif atau mungkin tafsil dari bunyi tujuan yang begitu global itu mau basicnya saya seperti bahasa apa. dulu. Nah, itu Bapak Ibu fungsinya nanti di sana. Pasti guru bahasa Arab sudah tahu itu karena mereka sudah dapat ilmu aswad, mereka sudah dapat ilmu nahwi, mereka dapat ilmu balaghah, mereka dapat. Kalau mungkin bunyinya besar seperti itu, siapa yang bisa membreakdown? Otomatis kan guru itu. Maka satu di Maharat Lugawiyah ada perkembangan juga kan Bapak Ibu mungkin dulu mendengarnya ada 4 maharoh, sekarang sudah berkembang menjadi 6 maharoh. Jadi nanti jangan yang seperti itu misalnya kita tidak bisa mengawal. Gitu. Bahasa itu ada yang karakternya kan reseptif, ada yang karakternya produktif gitu. Jadi yang reseptif apa? Istima. Ada istima. Ada apa lagi? Qiraah. Ada qiraah. Nah, sekarang tambah satu, namanya viewing bahasa Inggrisnya. Memirsa. Itu memirsa. Bahasa Arabnya apa? Maharatul muayyanah. Kita pakai muayyanah karena musyahadah itu tidak mewakili viewing. Jadi pada kemarin diskusi itu kita akhirnya menemukan istilahnya adalah maharatul muayyanah. Minimal nanti kalau sampai mendampingi ditanya oleh guru yang bahasa Arab, kita keluar sudah itu ada 6 ya maharah itu reseptifnya. Kenapa kok ini viewing ini muncul? Karena struktur berpikir sekarang yang di dalam rakmiyah itu di digital dan seterusnya gitu. Kenapa itu menjadi keniscayaan? Karena orang sekarang nggak mungkin namanya istimewa itu tiba-tiba murni teksnya itu hanya saut. Kadang-kadang orang berbicara itu juga dia ada running tag, orang membaca berita dia istimewa tapi juga membaca kan gitu. Jadi karakter yang sekarang itu seperti itu harus berkembang. Di dalam ini apa itu diwakili oleh viewing itu. Ada di muayyanah itu tadi. Seiring berjalannya teknologi ya. Ada istimewa, tapi finansil waktu juga ada running tag qiraah ini. Dan itu butuh keterampilan tersendiri, bukan maharoh istimewa, bukan maharoh qiraah, tapi perpaduan antara keduanya yang sekarang itu justru lebih dibutuhkan dalam konteks kekinian. Keren loh itu. Itu kalau jenengan bisa cerita kenapa kok muncul maharoh baru, itu masuk di mana gitu, jenengan bisa cerita. Malah sekarang tambah lagi keterampilannya bukan sekedar dibunyikan dan running text ya, tapi mungkin suara perempuan, suara laki-laki itu mungkin ada dampak juga nanti ketika diferensiasi di bahasa kalau itu nanti ada bias gender di dalam bahasa. Salah satu yang harus diakomodir ternyata itu adalah gaya bahasanya perempuan dan laki-laki. Iya betul. Gitu. Jadi kalau sudah ngomong diferensiasi dalam konteks taklimul lughah itu nanti banyak memang, tapi kapan-kapan kan bisa kita cerita. Nah kita lanjutkan di maharoh yang produktif. Kajiannya juga berkembang loh ini. Kalau ini ada dulu apa kalam dan kitabah. Ada kitabah. Sekarang ada maharoh yang memang anak harus tahu, presenting. Oh iya, presenting. Orang kan sekarang ada PPT, tapi PPT itu kan bunyinya dia nulis kok. Kemudian tulisannya itu harus bisa dipresentasikan. Gitu. Dan itu kebutuhan yang harus ada. Kalau misalnya kita pengajar bahasa tidak mengakomodir itu juga nggak pas. Gitu. Karena itulah kemudian ada namanya maharatul taqdim, maharah untuk presentasi. Begitu Bapak Ibu. Jadi cerita dari yang panjenengan hadir nanti biar ketika membaca 3211 itu apa maksudnya gitu, Bapak Ibu minimal dengan penjelasan saya itu kami bisa berinteraksi. Maharahnya berarti menjadi seperti ini. Gitu. Ini sambil menunggu memanfaatkan waktu. Ya, bagus lah. Masih ada sebentar apa dengan Pak Karbus. Nah ini apa namanya kita pahami dari sini. Masuk ini Bapak Ibu ya. Kita tahu. Nah sekarang setelah itu kita sudah harus tahu juga pendekatan dalam pembelajaran bahasa sekarang itu juga berubah. Ini sangat berpengaruh ketika Bapak Ibu nanti menyusun ATP Bapak Ibu. Nah ini sekarang ceritanya kertasnya bisa nggak memanfaatkan gambar sebaliknya pakar bahasa nih
Teh Evi dari UIN Bandung. Pakar Teh Eva, Masya Allah, lupa mulu. Sebulan duduk bareng, masa lupa lagi. Soalnya ada sesuatu di antara. Sesuatu yang dipikirkan. Ada Evi yang ditanyakan bisa bermanfaat. Ya, Bu Eva. Saya melihat di CP-nya itu kalau di dalam bahasa Arab kan yang disebutkan langsung ya, penanda wacana tentang topik perkenalan. Jadi topiknya itu langsung disebutkan. Nah, sedangkan kan kalau yang lain itu tidak langsung disebutkan. Nah, apakah memang itu sudah berarti memang pertimbangan gradasi dari pemilihan tema-tema itu ya disesuaikan dengan level gitu. Level kompetitifnya. Jadi memang ikuti saya seperti ini, kemudian nanti dikembangkan sendiri. Disesuaikan dengan level apa yang mau ditetapkan ketika nanti menentukan TP-nya. Jadi kan teks itu nanti akan berpengaruh terhadap pemilihan teksnya. Meskipun bunyinya TP-nya begini, teks ta'aruf untuk yang level MI bisa jadi berbeda dengan teks ini. Karena nanti kan kita genrenya kita lihat masuk dulu biar genrenya nggak kelihatan. Nah ini Bapak Ibu, selanjutnya di 3211 itu yang Bapak Ibu juga harus pahami adalah pendekatan yang paling direkomendasikan meskipun tidak satu-satunya. Nah kita harus mengenal juga namanya adalah al-madkhal an-nassi, al-madkhal al-khitabi. Jadi ada pendekatan wacana di dalam mengajarkan bahasa. Karena bahasa itu madhabnya kan terus berubah, begitu. Perubahan madhab bahasa itu juga harus kita akomodir. Kalau dulu kan structure minded, gitu. Seakan-akan yang paling penting itu adalah tata bahasanya. Begitu. Padahal anasir lughawiyah itu tidak bisa kita apa-apakan kalau kita tidak menggunakan dalam konteks tertentu. Karena itulah kemudian kita menggunakan pendekatan yang mengakomodir, bisa menjaga. Duduk kiranya, jangan hilang nahwu itu. Nahwu itu adalah tradisi. Sorof itu adalah kekuatan pesantren. Itu jangan sampai hilang. Kalau kita misalnya komunikatif yang lepas, itu nggak bisa ngontrol nahwunya, nggak bisa ngontrol ininya. Salah satu pendekatan yang sangat peduli dengan bahasa sebagai komunikasi sekaligus bahasa sebagai ilmu, itu lahirlah salah satunya adalah pedagogi genre itu tadi. Itu ada alasannya pemilihannya kenapa itu, karena ada amanah. Ini nanti kalau sampai nahwu itu hilang, bahaya, enggak bahaya itu, protes bangsa Indonesia gitu. Itu bahaya. Nah itu kan kemudian karena itu kemudian kita nilai itu tadi. Nah siklusnya Bapak Ibu yang kita perlu ketahui itu adalah pedagogi genre. Kenapa ini harus saya terangkan? Karena nanti akan ada pengaruhnya Bapak Ibu ketika menyusun alur tujuan pembelajaran. Nah di dalam ini jadi kita itu ada istilahnya itu urutannya itu kan nanti ada takwin Asia, membangun konteks kan gitu, sama dengan bahasa Indonesia itu kan pakai juga ini, sama bahasa Inggris juga menggunakan ini. Nah di saat membangun konteks ini Bapak Ibu, kita kan memberi input sebanyak-banyaknya kepada siswa sebagai modal awal dia belajar bahasa asing. Tidak mungkin kan bahasa asing itu langsung takallam, dia ngomong gitu. Gak dikei modal, gak dikei bimbingan, gak mungkin. Karena bahasa itu bagi orang asing harus ada inputnya. Nah disinilah input sebanyak-banyaknya inilah yang hasilnya masuk nanti adalah maharatul istima untuk siklus lisan, maharatul qiraah untuk siklus tulis. Qiraah malah. Kalau jenengan mau memblended ya langsung aja, nggak usah pakai ini, saya langsung pakai yang maharah ilmu ayana karena di situ ada istima, di situ juga sekaligus ada ini, monggo saja. Jadi ketiga maharah perseptif itu bisa menjadi input utama di dalam takwin usia. Jadi urutannya nanti ketika mengurutkan alur tujuan pembelajaran, otomatis kan harus memilih ini. Oh berarti maharah qiraah lebih duluan ya ketika jenengan mengurutkan ATP. Nah yang berikutnya ini yang juga tidak kalah penting adalah pemodelan of text. Anak tadi sudah dapat input. Apakah input itu benar? Harus diluruskan dulu. Dari segi apa? Dari dua hal. Struktur teksnya.
Oh saya ini perkenalan. Perkenalan itu berarti butuh apa? An-nas al-wasfi lit-ta'aruf. Begitu jadinya berpikirnya, rada panjang untuk bahasa Arab itu. Oh kalau CP saya bunyinya adalah, teksnya adalah tentang, temanya adalah ta'aruf, berarti saya harus mencari teks yang sesuai untuk ta'aruf itu. An-nas al-wasfi, modal yang hilang dari guru-guru adalah pengenalan jenis teks ini Bapak Ibu. Iya. Kita tahu gapnya ya. Mereka jalan pintas aja gitu ya. Karena mereka belum memahami itu. Struktur teks itu apa ya? Iya. Al-wasfi itu seharusnya apa? Al-wasfi itu seharusnya strukturnya begini. Anak itu kalau dikasih berbahasa itu dengan struktur berpikir bahasa dengan cepat ngomongnya. Orang itu ya kalau berargumentasi dimulai dulu dari apa? Taqdim al-mas'alah. Jadi dia nyari dulu. Limada nata'allam al-lughah al-arabiyyah. Dengan satu kata itu sudah satu persoalan. Dia sudah ngomong itu sudah satu struktur dari teksnya. Terus kalau orang berargumentasi itu harus apa? Harus mendekat dalil, harus ada argumennya. Limada nata'allam al-lughah al-arabiyyah? Hunaka asbab. Awalan lughatul Islam, lughatul din. Nek ngomong ngono satu kalimat, dua kalimat itu sudah menjadi satu struktur teks utuh. Kalau kita paham orang ngomong itu seharusnya begini, meskipun SD tapi ngomongnya sudah terstruktur. Dan kalau kita mengajar bahasa tepat, nggak ada anak-anak yang akan gagal berbicara di depan karena dia tahu saya sekarang lagi apa ya, saya lagi ingin mempengaruhi orang, berarti saya ngomongnya urutannya orang juga bisa menerima. Oh nggak begitu, saya berargumen diterima dan seterusnya gitu. Inilah alasannya saya kurang 3 dulu. Setelah itu dia dapat modal ini, dikontrol dengan struktur teks ini, gramatikanya juga dikontrol. Kalau saya membuat jumlah ini, itu berarti saya butuh ini. Ana ismi mamlu'ah. Beda dengan ana mamlu'ah. Saya ini. Baru di situ dikontrol struktur bahasanya. Teksnya dikontrol, bahasanya juga dikontrol. Jadi anak-anak nggak ngomong asal ceplos. Karena di situ ini pengawalannya ada di sini ya, gramatikanya nggak hilang Bapak Ibu, jangan khawatir, jangan. Baru nanti kalau sudah dapat contoh, dapat ilmunya, baru disuruh menyusun teks. Tapi ini bersama-sama dulu, join contraction dulu, didampingi guru, didampingi ini. Scaffoldingnya siapa namanya? Vygotsky masuk di sini. Oh iya. Nah, Vygotsky. Jangan sampai jenengan ngutus anak itu maju untuk tampil ke depan, tapi belum percaya diri. Nah, percaya diri itu dibangun di ini, kolaboratifnya ini. Yakinkan bahwa semua yang ada di kelas itu udah bisa ngomong sebelum fardian, sebelum dia menyusun teks yang terakhirnya independent contraction of text. Nanti Bapak Ibu berarti maharatul kalam, maharatul kitabah itu letaknya di paling akhir. Nahwu, sorof, struktur teks letaknya di sini. Itu. Maharatul kitabah biasanya di sini. Kenapa? Karena nulis draft gitu kan lebih ini. Baru nanti dia kalamnya bisa di ujung. Kalau nanti akhirnya takdim gitu. Jadi kalam yang seharusnya di depan bisa lagi di belakang, tergantung jenengan dalam waktu menentukan tujuan pembelajaran itu apa. Apakah dia itu takdimnya bilisan? Kalau takdimnya bilisan berarti yang terakhir di maharatul kalam. Tapi kalau takdimnya bil kitabah, menulis laporan apa gitu, berarti yang terakhir adalah maharatul kitabah. Sudah, itu sekilas aja nanti. Bisa nggak kita bikin satu contoh TP dari CP yang saya punya? Kita waktunya Satu aja. nanti saya ini ya, saya bikinkan ini nanti sambil saya oret-oret bikin nanti saya bikin ya. Eman nanti karena kita masih ada kom juga, ada apa tuh gitu. Masih PPRA juga belum selesai. Nanti modal awal juga jenengan untuk memfasilitasi pasti. Terima kasih. Mungkin ini sambil ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Bapak Ibu. Kita lanjut.